setiap individu yang berakal sehat memiliki sifat apa yang dimaksud dengan altruisme. Altruisme yaitu adalah keinginan berbuat baik bagi sesama tanpa pamrih. Dokternya cepet loh ini datangnya. Ibu Eko Retnawati. Usia senja tidak menjadi hambatan untuk berbuat baik. Inilah Dr. Mangku Sitepu. Di usia yang memasuki 85 tahun, kerinduannya menolong sesama tak pernah sirna. Apa yang dilakukan Dr. Mangku berawal pada 1963. Kala itu, ia diminta pertolongan oleh tetangganya saat masih di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Sitepu yang merupakan dokter hewan memberanikan diri untuk menyembuhkan tetangganya. Tapi saya sebagai dokter hewan loh ya, itu orang-orang kampung saya sama petani sana datang ke tempat saya berobat. Saya dokter hewan loh. Dokter hewan waktu itu berobat sama saya. Semua itu datang kepada saya. Dan ternyata sembuh. Karena apa? Karena di sana itu tidak ada dokter. Cuma satu orang dokter seluas itu dengan penduduk 430.000 orang. Tadi obati, jadi kalau kandungnya nyampe sini. Kondisi itulah yang kemudian membuat Dr. Mangku memenuhi permintaan calon pasien. Selain itu, wawasannya tentang obat-obatan membuatnya yakin akan keputusannya mengobati manusia. Saya dokter hewan, nggak apa-apa dok. Obat saya kasih. Karena obat hewan, obat manusia sama. Nggak ada bedanya. Saya pernah tinggal di Denmark. Saya sebagai dokter hewan di sana. Tapi saya bekerja di bukan poliklinik, laboratorium obat-obatan. Semua obat manusia sebelum dipakai di manusia mesti dicoba dulu di hewan. Agar punya kompetensi mengobati manusia, Dr. Mangku memutuskan untuk melanjutkan pendidikan. Usai merampungkan pendidikan pada tahun 1978, Dr. Mangku kembali mendapatkan gelar dokter. Kemudian, pada tahun 1992, Dr. Mangku pensiun dari Ikatan Dinas sebagai dokter hewan. Selama itu, dirinya tidak pernah membuka praktik dokter umum di luar. Dirinya praktik hanya di rumah, jika ada yang ingin berobat dengannya, tanpa meminta imbalan sepeser pun. Hingga masa tuanya, Dr. Mangku terus menebar kebaikan. Nggak terasa, kalau aktivitas dia nggak terasa lagi. Kalau bangun tidur banget, baru panas banget. Dengan keahliannya sebagai dokter, dirinya sebisa mungkin mengobati pasien yang sakit agar kembali pulih. Ini banget ya, terharu maksudnya gitu. Kok setua ini masih mau praktek, masih mau melayani gitu, masih ya baguslah mau bikin pasien ini jadi sehat. Obat itu hanya membantu kekuatan tubuh. Itu makanya kami di sini mengobati itu dengan cara itu. Dari cara Paracelsus ini. Kita mengobati itu udah psikis.
Klinik Pratama Bakti Sosial Kesehatan Cabang Santo Tarsisius berdiri sejak 2003. Beralamat di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, menjadi klinik yang membantu masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Bersama dengan dokter lainnya, Dokter Mangku ingin menyumbangkan tenaga untuk membantu sesama. Kemudian kami dokter juga tidak dibayar. Dan semua itu gratis, semua tidak dibayar. Itu sampai tahun 2001 itu tidak dibayar. Gratis semua, tidak dibayar. Jadi mereka dapat semua itu gratis tanpa bayar. Kebaikan yang dilakukan Dokter Mangku mendapatkan respons. Masyarakat ikut berpartisipasi dengan memberikan fasilitas untuk klinik kesehatan. Mulai dari bangunan fisik klinik, obat-obatan, serta peralatan kesehatan merupakan hasil partisipasi sukarelawan. Tidak selamanya kebaikan yang diberikan mendapat respons positif. Ada pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis, namun obat yang didapatkan justru dijual kepada orang lain. Peristiwa itulah yang membuat klinik ini akhirnya membebankan biaya kepada pasien yang datang, namun dengan biaya yang terjangkau. Banyak pasien pamannya itu terjadi pada tahun 2000 berapa itu ya. Jadi begitu banyak kita kasih obat pada mereka yang menderita datang ke Balai Pengobatan Bakti Sosial ya. Di sini loh ini sudah ya. Tahu obat itu dijual. Obat itu dijual. Saya tahunya dari Pak Gunawan. Pak Gunawan ini kan memang tahu dia cari obat-obat di mana-mana. Pak Mangku, itu obat kok bisa jatuh ke sana? Nah, mulai saat itulah kita tetapkan 2.500 itu. Tadinya gratis semua. Tahun berganti, akhirnya biaya pendaftaran pasien disesuaikan. Untuk pasien baru, dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp15.000. Sementara untuk pasien lama, dikenakan biaya lebih murah, yakni Rp10.000. Dengan biaya yang dibebankan, pasien sudah mendapatkan pelayanan kesehatan disertai dengan obat-obatan. Dausri, salah satu pasien yang sudah berobat selama 6 tahun. Keputusannya untuk datang kembali ke tempat ini lantaran merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Biasanya Dausri memiliki keluhan pegal-pegal, lelah, dan alergi. Beberapa kali ditangani oleh Dokter Mangku, Dausri merasa penanganannya sangat baik. Orangnya nggak nakut-nakutin. Orangnya ramah sih, juga orangnya diem. Jadi terus mukanya juga nggak nakutin sama orang. Dia masih percaya sih. Masih percaya, masih bener sih tuh periksanya, nggak salah. Ngasihnya obat juga nggak salah sih. Jadi obatnya diminum juga enak. Pengalaman lain dijalani Murini, seorang pasien yang baru pertama kali diperiksa Dokter Mangku. Bagi Murini, Dokter Mangku melayani dan menangani dirinya dengan sangat teliti. Periksanya di kaki, emang yang keluhannya cuma kaki kan. Sama ini sih dada katanya nggak apa-apa, maksudnya kan bagus katanya kan. Cuman kaki aja keluhannya nih sakit, lutut. Lumayan lama sih ya, soalnya kan ditanya dulu yang sakit mana, yang sakit kaki satu apa dua-duanya saya sakit. Pokoknya ya periksaannya cuma enak sih, maksudnya nggak ini, maksudnya kan orangnya juga baik dokternya kan. Selain memberikan pengobatan,
Dokter Mangku dan dokter lainnya juga memberikan penyembuhan psikis pasien. Pelayanan itu diberikan lantaran pengobatan psikis membuat penyembuhan pasien bisa menjadi lebih cepat. Kami di Poliklinik Gigi maupun di Poliklinik Umum ini, kita membuat praktek kita, itu namanya praktek berperi kemanusiaan. Apa itu prakteknya? Pasien baru itu paling tidak loh ya, itu 15 sampai 20 menit satu orang. Obat itu hanya membantu kekuatan tubuh. Itu makanya kami di sini mengobati itu dengan cara itu. Dari cara Paracelsus ini. Kita mengobati itu udah psikis. Selain dokter Mangku yang membantu orang lain dengan kemampuan mengobati, semangat berbuat baik juga ada dalam diri Muzahid Zubair. Pria asal Jawa Tengah ini membantu sesama lewat semangkuk soto. Zubair berdagang soto dengan harga murah meriah kepada kalangan buruh di Jakarta. Bahagia banget Mbak, dari istilahnya dari dulu saya juga pernah ngalamin yang namanya hidup susah gitu Mbak. Emang sekarang istilahnya bersyukurlah masih bisa makan. Muzahid Zubair bersiap memulai harinya. Setiap pukul 6 pagi, ia bergegas menuju warung untuk berbelanja kebutuhan berjualan soto ayam. Zubair berasal dari Kendal, Jawa Tengah. Pada awal 2019, ia memutuskan untuk merantau. Zubair yang putus sekolah di bangku kelas 2 SMA ini telah mencoba berbagai pekerjaan. Mulai dari buruh pabrik, buruh proyek pembangunan, hingga asisten koki. Berbagai wilayah pun sudah ia tapaki, mulai Bekasi, Bandung, Karawang, hingga akhirnya berlabuh di Jakarta. Keputusan Zubair untuk merantau di usia muda tak langsung direstui sang ibu. Namun ia yakin kepergiannya bertujuan baik, yakni membantu perekonomian keluarga di kampung. 39, 44 sama 4, 48 sama ini 50, 146. Kini Zubair mendiami sebuah kontrakan di kawasan Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Setiap hari, ia disibukkan dengan kegiatan berjualan soto. Pekerjaan yang ia peroleh dari temannya ini, ia kelola secara mandiri. Dari situ saya pas posisi di Bandung itu saya kerja selama 25 hari. Nggak betah kan, kerja terlalu keporsir gitu Mbak. Terus saya SMS, WA sama Mas Lutfi itu, seandainya saya ada kerjaan, minta tolong boleh saya ikut kerja. Belum ada Mas, jawab Mas Lutfi. Kurang lebihnya 2 hari lah ada kabar dari Mas Lutfi, suruh berangkat ke Tanjung Barat. Sebenarnya saya nggak yakin, takut istilahnya kan namanya di kota besar kan, takut dibohongin gitu. Ya udah saya yakin, mantep untuk berangkat ke Jakarta. Soto yang dijual Zubair bukanlah soto ayam biasa. Ia berjualan soto 5 ribuan yang diberi nama soto goceng.
Soto Goceng adalah usaha yang diselingi dengan program berbagi kepada sesama. Setiap hari Jumat, semangkuk soto lengkap dengan nasi dijual dengan harga Rp5.000. Dan setiap harinya, harga Rp5.000 diperuntukkan bagi para pencari rezeki di jalan, mulai dari tukang ojek, sopir taksi, atau buruh proyek bangunan. Jika ada pembeli yang tidak mampu membayar Rp5.000, mereka tetap bisa merasakan nikmatnya soto buatan Zuber dengan harga lebih murah atau bahkan gratis. 40 mangkuk soto dan 4 liter nasi bisa habis terjual setiap harinya. Meski keuntungan yang didapat Zuber tidak seberapa, ia mengaku senang dan nyaman menjalani pekerjaannya saat ini. Sebagai manusia, Zuber sadar akan kewajibannya untuk saling berbagi kepada sesama. Bahagia banget Mbak, dari istilahnya dari dulu saya juga pernah ngalamin yang namanya hidup susah gitu Mbak. Emang sekarang istilahnya bersyukurlah masih bisa makan. Tapi kita juga udah kewajiban kita kan, kalau seandainya kita mampu berbagi sama orang, ya kita bantu. Kalau seandainya nggak mampu ya jangan dipaksain. Zuber menerima banyak dukungan dalam usahanya menjajakan soto goceng. Hal itu membuatnya terus berkembang dan tetap semangat dalam bekerja. Karena saya udah komitmen dari kemarin ikut Asia Walk, itu saya ingin menjadi seorang pengusaha, Mbak. Terutama saya jadi operator soto goceng. Gimana pun caranya, bagaimanapun ke depannya, saya ingin memperkembangkan soto goceng agar lebih maju lagi. Soto goceng menjadi wadah bagi Zuber untuk menebar benih berkah dan memetik hikmah setiap harinya. Selain mencari uang untuk kehidupan ya, ada intention atau tujuan untuk saling berbagi. Eko Wicaksono adalah orang pertama yang mencetuskan gagasan dan mewujudkan soto goceng. Tidak ada latar belakang khusus yang dimiliki Eko dalam menjalankan usaha kuliner. Eko adalah seorang konsultan pengurusan kredit bagi kontraktor. Setiap harinya, pria berusia 44 tahun ini berinteraksi dengan karyawan bank, kontraktor, hingga karyawan perusahaan penjamin kredit. Dari pertemuan itu tidak ada yang spesial sampai Agustus 2018. Hingga pertama kali Eko memulai usaha soto gocengnya di wilayah Cempaka Mas, Jakarta Pusat. Saat itu, Eko terinspirasi dari cerita seorang sopir taksi yang membawanya ke bandara untuk perjalanan dinas luar kota. Itu supir taksinya bercerita bahwa dia itu sudah berkeluarga, keluarganya di kampung, dia tinggal di mes. Jadi setiap hari Jumat atau Sabtu dia pulang, Minggu sore dia balik ke Jakarta, Senin pagi dia narik lagi. Kebiasaannya dia itu kalau dia balik ke Jakarta itu memang dia benar-benar kondisi nggak punya uang. Nah waktu itu dia mengaku punya duit goceng, nggak cukup buat makan, dia hanya beli gorengan ya. Dan itu dia ceritakan sambil ternyuh gitu, sambil sedih gitu. Perjuangan seorang ayah gitu. Nah, dari situ baru katakanlah muncul lagi idenya, oh, apa nih goceng yang bisa bikin orang-orang seperti ini, saudara-saudara butuhan seperti ini bisa makan, dapat dan kenyang lah, tercukupi gitu. Ya, akhirnya inilah jadinya
soto goceng. Dari awal, Eko berkomitmen untuk menanamkan konsep berbagi di usaha soto ini. Kalau kriteria khusus tidak ada, siapa aja bisa, siapa aja boleh. Ya, yang penting adalah dia satu jujur, kedua memang punya intention atau semangat untuk saling berbagi. Selain mencari uang untuk kehidupan ya, ada intention atau tujuan untuk saling berbagi. Kalau itu terpenuhin, saya rasa kita bisa jalankan. Dia mencari operator-operator yang siap menjalankan usaha sekaligus berbagi kepada orang lain. Meskipun usaha sudah berjalan, namun bukan berarti Eko lepas tangan. Lokasi berjualan soto dipilih tak jauh dari tempat tinggal Eko. Hal ini memudahkan Eko untuk tetap bisa berkoordinasi dengan para operator soto goceng. Dengan soto goceng operator ini, kebetulan saya ambil yang posisinya dekat dengan rumah saya. Jadi kapan waktu saya longgar, saya bisa kontrol sama mereka. Dan selain itu kita ada grup WhatsApp kita tersendiri untuk saling koordinasi. Plus minusnya seperti apa, kita saling review sama-sama. Konsep usaha makanan sambil berbagi masih jarang ditemukan di ibu kota. Respons positif pun berdatangan dari para konsumen soto goceng. Kebahagiaan dan keberkahan tercurah dari usaha ini. Dari mereka konsumen yang memberi maupun mereka konsumen yang diberi. Benar, saya lihat juga di iklannya dia ada soto goceng tiap hari Jumat. Ya, jadi setiap hari Jumat dia buat setiap yang makan soto sini bayarnya 5.000, goceng 5.000. Nah, dan ternyata juga saya pernah lihat di sini ada beberapa orang yang makan sini yang nggak mampu juga bayarnya juga nggak goceng. Jadi dia juga di bawah goceng kali ya. Jadi intinya nih seperti kayak apa? Charity mereka nih untuk orang-orang yang nggak mampu juga. Oh, kalau buat hari Jumat itu ya bagus sih Mbak, nanti biar ini sih bantu sesama juga kan di Jakarta apalagi. Dr. Mangku Sitepu yang membantu lewat kemampuan menyembuhkan dan Musahid Suber yang membantu lewat makanan. Meski orang kota sering dicap individualis, masih ada orang yang menyebar benih kebaikan, hidup untuk membantu orang lain.